Sule, yang kabarnya juga tengah belajar menjadi pawang hewan, menyempatkan waktunya mengunjungi kediaman Audrey, King of the Jungle, yang memiliki banyak hewan piaraan eksotis, mulai dari ular, kadal, hingga ikan predator Arapaima yang berukuran sangat besar yang berasal dari Sungai Amazon. Biasanya almarhum itu ngambil telur bebek juga di sini nih sama Baba. Datang kemari nggak seperti biasanya, kayaknya ada yang kurang. Ya aneh aja, gue baru lihat ikan gede begitu. Di tengah kesibukan keartisan dan juga mengelola sejumlah bisnisnya, Sule, yang kabarnya juga tengah belajar menjadi pawang hewan, menyempatkan waktunya mengunjungi kediaman Audrey, King of the Jungle, yang memiliki banyak hewan piaraan eksotis, mulai dari ular, kadal, hingga ikan predator Arapaima yang berukuran sangat besar yang berasal dari Sungai Amazon. Tapi lucunya, Sule justru ciut nyali dan bahkan sampai kabur saat diminta berinteraksi dengan ular-ular berukuran besar meski tidak berbisa. Dan inilah liputan eksklusif tim Silet saat Sule berkunjung ke rumah King of the Jungle. Biawaknya sulit keluar. Tapi kalau orang biasa ya, itu nggak bisa. Ya. Tadi lu aja nggak tahu kan? Cuma kita berdua bro yang bisa. Oh iya. Waduh. Itu perang dia sama kita. Langsung gini di tangannya. Sebenarnya kan sudah terlarang sekarang kan. Zaman dulu sih belum, sebelum peraturannya dibuat. Sekarang ini udah ikan dilarang, jadi kita nggak boleh pelihara kecuali ada izin. Berarti ini ada izinnya nih. Kalau yang ini karena rescue, kita tunggu disita aparat kepolisian. Itu matuk tuh. Setengah-setengah aman, Kang. Ya setengah aman kan ente. Tuh, ini kan ke sini. Gini Kang, gini. Iya. Oke, kalau gitu nggak berani Kang sudah sama yang ini. Aku tidak berani yang ini. Iya. Sumpah ini berat banget. Ya itu kepalanya jangan di sini. Cobain lah. Kayak gini aja. Cobain. Semua juga seneng lah karena ciptaan Allah semuanya, seneng lah. Iya, ini ukurannya 5 meteran kurang lebih. Jadi beratnya mungkin sekitar 80 kilo kalau yang atas. Yang bawah 70 kilo tapi lagi ngumpet di sini. Jadi ini sanca batik, sanca Indonesia yang paling terkenal juga. Tapi Sule justru takjub dan ternganga saat melihat ikan Arapaima, ikan jenis catfish yang berukuran besar. Apalagi saat ikan predator ini langsung menyambar dan menyantap dengan ganas daging ayam mentah yang disodorkannya yang totalnya mencapai 3 kilogram. Dan dari Audrey pula, Sule mengaku banyak belajar bagaimana cara memelihara hewan piaraan agar awet dan bertahan hidup. Banyak banget. Ini buat ngeliwet lumayan ya. Oh ini ada lele raksasa di bawah Kang. Tuh yang ini nih. Gede kan? Iya lele bro. Tuh, makannya gitu, Kang. Kaget gua. Coba nih yang ini. Ini ikan bisa 2,5 meter sampai 3 meter. Jadi lebih besar daripada orang. Tapi yang di sini 1,6 meter size-nya. Ini salah satu ikan purba nih, saudaranya arwana. Ya aneh aja, gue baru lihat ikan gede begitu. Terus ada lele gede, terus ada apa tuh hiu air tawar. Itu baru lihat. Itu pokoknya keren lah. Gue kalau untuk memelihara kayak Audrey ini, gue harus komitmen yang benar. Tapi gue tuh seneng banget sama hewan-hewan sebetulnya. Berbeda kisah dari Sule. Sementara itu, di tempat berbeda, masih di situasi lebaran, keluarga almarhumah Empo Alpa membuat kejutan penuh memoir. Bagaimana tidak, pasca bangkit dari duga, Aji Darmaji, suami almarhumah, sengaja anjang sana bersilaturahmi lebaran ke rumah Baba Kimpau, orang tua angkat Empo Alpa. Dan begitu bertemu dengan Baba Kimpau langsung, Aji yang selama ini tegar mendadak menangis. Karena bertemu dengan Baba Kimpau berarti mengingat kembali masa-masa bahagia Empo Alpa semasa hidup.
Halo pemirsa Silet, kita silaturahmi ke rumah orang tua saya nih, orang tua angkat. Ini juga babanya almarhumnya Empok. Biasa tiap tahun ada di sini, ada berhubung. Udah nggak ada, tapi tetap kita jalanin apa yang almarhum tuh lakuin setiap tahunnya. Jalanin apa yang almarhum tuh lakuin setiap tahunnya. Kalau ngeliat Baba, saya ingat almarhum. Jadi saya udah kurang-kurangin kemari, karena kan masih ini nih gitu, masih suasana ya baru ya, belum ada setahun. Bukannya saya nggak mau kemari. Jadi kalau ngeliat Baba ini ingat almarhum. Iya, di setiap sudut rumah Baba Kimpau memang benar-benar menyimpan kenangan Empok Alpa di masa-masa bahagianya. Terbukti begitu anak-anak Empok Alpa berkumpul di saung tempat favorit Empok Alpa, baik Shirley, Fatih maupun si kembar Raffi dan Rafa yang sempat sakit pasca kepergian Empok Alpa, semua terlihat ceria dan bahagia. Hai pemirsa, aku mau mancing ikan. Halo pemirsa, hari ini aku lagi silaturahmi ke rumah Baba Kimpau. Biasanya sama mama kesini, sekarang aku mewakilkan sama Abi sama adik-adik. Sama aku bawa keluarga juga nih, ini ada encus, ini ada sepupu, terus sepupu persepupuan. Terus ada nih kembar sama kembar juga. Biasanya di sini Baba Kimpau acara makan, masakin jengkol kesukaan almarhum. Senang mengunjungi kembali tempat favorit ibunya, Shirley pun menengok dapur tempat masakan favorit Empok Alpa diolah dan dimasak langsung oleh Baba Kimpau. Di dapur sederhana tersebut, Baba Kimpau memasak sayur asem sampai sambal terasi dengan wajah menyimpan haru. Nih, Baba lagi masak apa, Bar? Ini, Mbak. Masak sayur asem sama jengkol sama ikan gesek usam. Nah, biasanya Mama kalau kesini dimasakin itu ya, Pak? Iya. Terus ini juga ada perabotan masak juga dari Mama. Iya, tuh masih ada yang belum kepake tuh. Iya tuh, Mama pernah bawain ya, Pak? Iya, itu panci diangkat. Nih, panci apa? Ini udah dari Mama bukan? Iya, dari Mama nih dua-duanya. Ya. Oh, nih. Tuh sayur asemnya. Mungkin ya pada apa kita nggak tahu namanya umur ya. Udah jalan duluan. Karena masakan saya katanya empuk jengkolnya dibanding dia masak sendiri. Ini sambal gini deh requestan dia ini. Sambal terasi. Iya. Udang rebon, terus jambal asin sama tempe. Biasanya ini kita lakuin setiap kita kemari sama almarhum nih. Apa? Jengkol. Usai menyantap makanan favorit ala Empok Alpa, giliran Aji Darmaji sang suami melakukan ritual kesukaan Empok Alpa setiap kali berkunjung ke rumah Baba Kimpau, yaitu memanen telur bebek yang diberikan secara cuma-cuma oleh Baba Kimpau dalam jumlah yang tak tanggung-tanggung, yaitu 1 ember penuh. Oke pemirsa, kita mau ngambil telur bebeknya Baba, piaraan Baba. Biasanya almarhum itu ngambil telur bebek juga di sini nih sama Baba. Oh, dia mah telur bebek nelor sendiri. Tuh. Lihat tuh. Sehari berapa banyak nih, Pak? Ada 80. 80. Setenggak nih pakai madu. Iya, bawa aja ntar semua. Bawa semua, bayangin pemirsa, bawa semua coba kalau kita beli nih satunya. Mahal itu bebek satunya. Hari ini pokoknya senang, kita udah makan kenyang, terus udah mancing tuh dikasih Baba ikan gede banget. Terus sama dikasih apa tadi telur bebek tuh banyak banget. Terus iya. Terus
dimasakin nggak apa-apa. Itu juga banyak telur bebek ya. Datang kemari nggak seperti biasanya kalau tahun-tahun lalu dalam keadaan ceria segala macam. Kalau sekarang kayaknya ada yang kurang. Makanya pikiran jauh nggak fokus ke nerimanya. Mohon dimaklum datangnya nih kalau datang.